Aliansi Hak Pekerja Sejahtera HPRA Bali melaporkan hasil aduan korban kepada Posko Tunjangan Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi tahun 2005 di kantor LBH Bali pada 16 April 2025 lalu. Ada 136 orang pekerja yang tercatat dalam formulir aduan tersebut. Itu ada 136 korban yang mengadu dan masuk ke form pengaduan dari Aliansi Hak Pekerja Sejahtera Bali. Kalau didominasi dari sektor kerja pariwisata, terkhusus ke perhotelan sih. Kalau penyebabnya itu karena dari pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan, itu tidak mengetahui bagaimana tata cara pemberian THR. Karena THR itu tidak hanya diberikan kepada pekerja yang masa kerja setahun, tapi kurang dari setahun pun bisa gitu, asalkan memang minimal 1 bulan berturut-turut seperti itu. Kalau penyelesaiannya, kita ada mekanisme pendampingan khusus juga, di mana kita di sini membentuk aliansi itu berjumlah berapa serikat pekerja dan berapa organ juga. Jadi kalau misalkan memang jumlah kasusnya itu kasus kelompok yang korbannya 10 atau lebih dari 10, itu kita berencana, dan saat ini juga sudah kita tangani juga, itu kita akan mengorganisir untuk dapat membentuk yang namanya serikat pekerja di perusahaan tersebut ketika berkasus di sana, agar kedepannya bisa terdapat pengawasan lebih intensif gitu. Kemudian juga untuk kasus-kasus yang di luar kasus kelompok ataupun yang di bawah 10 itu, di per korban di perusahaan itu kita sudah laporan keseluruhan kepada Satuan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Bali, karena memang domainnya di sana. Dari pihak Satwasker juga menyampaikan apapun aduan terkhusus soal THR ini yang masuk ke ranahnya mereka, maka akan mereka tangani secara tegas sampai tuntas gitu, dan nanti akan dikoordinasikan gitu untuk bagaimana progresnya ke kita, karena kita sebagai perantaranya. Sebenarnya dari pihak Satwasker menyampaikan mekanisme penyelesaian tindakan itu sebenarnya paling lambat itu kurang lebih bisa mencapai 7 sampai 10 harian. Cuma karena kemarin itu berbenturan dengan hari raya dan cuti yang cukup panjang, karena juga Satwasker mengikuti cuti tersebut, jadi untuk mekanisme penyelesaiannya itu nggak bisa langsung cepat gitu, karena kan di sini kita sebagai perantara. Jadi data yang masuk ke aliansi, kemudian kita akan segera serahkan, biasanya itu paling lambat besok kita harus serahkan kepada Satwasker. Satwasker kan bagi tim, kemudian akan ditentukan kapan akan turunnya gitu. Kemudian pun untuk mekanisme penyelesaiannya itu nggak sembarangan, nggak langsung menyebutkan bahwa ada pekerja A itu dapat THR di perusahaan ini, tetapi dari pihak Satwasker itu menyampaikan akan mengadakan yang namanya pengawasan secara berkala setiap tahunan gitu soal THR ini ke perusahaan-perusahaan di Bali, yang dimana dimintakan data yang sudah mendapatkan THR sama data pekerjanya apakah sudah balance. Jadi itu mekanisme dari Satwaskernya. Maka karena mekanisme seperti itu, jadi kalau misalkan nih ditemukan adanya ketidakseimbangan data, di sana baru akan ditindak. Jadi ada 2 kali tahapan di sana. Jadi dari 136 ini yang sudah mendapatkan THR itu kurang lebih 75 korban. Yang belum, seperti yang tadi saya sampaikan, dari pihak Satwasker itu masih mengupayakan. Nah, karena sekarang juga berbenturan hari raya Galungan, kemudian Kuningan, kita juga masih menanyakan ke Satwasker gimana progresnya. Kita juga masih meminta datanya gitu ke Satwasker, gimana sih data progresnya gitu. Intinya dari Satwasker menyampaikan apapun yang masuk pada Satwasker maka akan diselesaikan sampai tuntas gitu. Kita juga dari aliansi menyatakan sikap juga untuk kepada pihak Disnaker Kabupaten atau Kota di Bali untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan cara pemberian THR secara intensif kepada perusahaan-perusahaan di kabupaten atau kota di Bali. Karena itu penting, jangan sampai perusahaan kembali lagi melakukan pelanggaran ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat jumlah data ada jumlah satuan pengawas tenaga kerjaan di Bali itu cukup timpang dengan jumlah perusahaan. Kurang lebih itu 17 jumlah Satwasker di Bali. Sedangkan jumlah perusahaan di Bali itu bisa mencapai ribuan lah gitu, 6 ribuan ke atas lah gitu. Maka karena kondisi ini timpang, tentu akan sangat sulit untuk Satwasker bertindak secara aktif gitu.
untuk saat ini masih secara pasif, masih menunggu lah, tidak aktif turun ke lapangan. Maka di sini kami mendesak kepada Gubernur Bali untuk bisa menambah gitu Satwaskar ini, baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya gitu, agar penindakan secara aktif ke perusahaan-perusahaan yang sekiranya ada dugaan pelanggarannya.